ukuran yang kita bayangkan itu tidak terjadi. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan itu hakku, bagianku, kalau bisa menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya, yang lain-lain menjadi tidak berarti. Bapak Ibu, siang hari ini saya tidak ingin membuat Bapak Ibu menjadi ragu-ragu dengan Roma 8:28. Justru saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bisa melihat segala perbuatan Tuhan sepanjang sejarah manusia ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehebatan, kemurahan dan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Kristus Yesus. Kita bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada Yesus yang menderita, rela menderita dan disalibkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat itu. Itu semua dikerjakan untuk Bapak Ibu dan saya. Karena siapapun tidak akan pernah bisa mengasihi Allah menurut standarnya Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahwa yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang meresponi akan panggilan Tuhan, mengenal Kristus Yesus, menerima Dia Tuhan secara juru secara pribadi, kita tahu firman ini berlaku bagi kita. Yang kedua, apakah segala sesuatu itu juga berbicara hal yang buruk? Ketika Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah segala sesuatu itu hanya yang baik-baik saja atau bad thing juga termasuk di situ? Apakah hal yang buruk juga ada di dalamnya? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma 8 ini, pasal 8 ayat 28 itu tengah-tengahnya. Ayat sebelumnya itu menceritakan banyak penderitaan juga. Ayat setelah 28 itu juga penderitaan. Ini karena teologi disebut prinsip sandwich. Tengah-tengah daging, atas roti, bawah roti. Itu yang saya kupas pada waktu saya khotbah tentang prayer of Jabez. Ada rekamannya secara teologi, saya kupas bagaimana prinsip sandwich. Atas roti, daging, dan roti. Sebelum ayat 28 diceritakan tentang pergumulan dan penderitaan. Di bawahnya juga ada pergumulan penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu Allah memunculkan ayat 28 ini yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya memang Bapak Ibu, setiap kita mengikut Tuhan tidak lepas dari banyak pergumulan dan penderitaan. Tetapi ayat 28 itu membangkitkan sebuah pengharapan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Artinya setiap detail Allah tidak pernah lepas kendali dan mengerti detail yang kita anggap sepertinya luput dari pandangan Tuhan. Tidak pernah. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat ayat-ayat sebelumnya bagaimana ayat ini mengacu sebelum ayat 28. Roma 8 ayat 17 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berita tentang suffering, penderitaan itu tidak mengenakan. Tetapi toh nyatanya kita hidup di dunia, ada kalanya mengalami penderitaan-penderitaan yang di luar jangkauan kita. Yang kadang-kadang secara iman Kristen kita tidak bisa memahami. Sebagai contoh, ketika seseorang hamil, 9 bulan sekian hari sudah waktunya lahir. Tiba-tiba divonis dokter meninggal. Itu akan menimbulkan pertanyaan. Untuk apa Tuhan izinkan seseorang hamil kalau toh akhirnya tidak jadi melahirkan dan akan diambil. Mungkin akan muncul pertanyaan ketika anak kita sudah beranjak, mulai tumbuh umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba Tuhan ambil, dia meninggal. Itu akan memunculkan pertanyaan, untuk maksud apa? Lebih baik gak punya anak sama sekali daripada punya anak sudah senang diambil. Itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga pada waktu tidak memahami hal secara tuntas, kita melihat di mana letak kebaikannya Tuhan. Bukankah ini mendatangkan duka cita? Ada kalanya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dikategorikan seperti seolah-olah melakukan kebodohan. Kalau ditampar pipi kita bal 10 kali, itu di bawah standar, bukan? Kalau orang nampar saya bal saya plok 10 kali, itu di bawah standar. Tapi kalau dia nampar sekali, saya tampar sekali, itu sama-sama standarnya. Win-win solution. Jadi tampar sekali, saya tampar.
Tapi Alkitab ngajar, kalau tampar, pipi kiri kasih pipi kanan. Menurut saya kebodohan. Tapi itulah hukum Tuhan. Kalau ada orang suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau kita ngerti prinsip ini dalam budaya orang Yahudi dijajah orang Romawi. Jadi kalau orang Yahudi ketemu pasukan Romawi, dan pasukan Romawi melihat orang Yahudi berhak membawakan barangnya, wajib membawa barangnya, hukumnya wajib aja, bawakan barangnya orang Romawi ini sejauh 1 mil. Tapi Tuhan bilang, kamu gak usah jalan 1 mil, lebih dari 1 mil, 2 mil. Kalau 1 mil itu standar. Kalau melihat hal ini kan seolah-olah sepertinya kebodohan. Dan seringkali kita berkata, Tuhan aku sudah melakukan firman-Mu, tapi toh ternyata juga mengalami hidup semakin dimanipulasi. Apakah Allah tidak terus bekerja di dalamnya? Untuk menang kebaikan, memegang ayat ini akan membangkitkan sebuah penghiburan yang besar. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Jadi sebelum masuk ke Roma 8:28 dikatakan ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menulis begini, penderitaan yang kamu alami ini nggak sebanding. Umur manusia lah paling banyak, ada 80-90, puji Tuhan itu bonus. Tapi kata Alkitab usia 70 tahun. Kalau 70 tahun banyak pergumulan tantangan, kata Alkitab nggak sebanding dengan kemuliaan yang kekal yang nggak ada ujung dan pangkalnya. Itu hanya penderitaan sementara, kita bilang lama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat, ada sukacita yang kekal, Bapak Ibu melihat, 70 tahun itu nggak ada setitik dari kekekalan. Sehingga setiap kali mengalami pergumulan, kita melihat pada kebenaran ini Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian melompat karena kan sebelum ayat-ayat saya ambil sebagian-sebagian saja. Sebelum ayat 28 menceritakan tentang pergumulan penderitaan. Ayat setelahnya juga begitu. Ayat 28 itu dagingnya, sandwich. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Rasul Paulus. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan, apa yang bisa memisahkan? Rasul Paulus bertanya begini, ini namanya oratoris. Pertanyaan yang gak perlu dijawab, tapi dijawab dalam hati. Penindasankah? Adakah di tempat ini Bapak Ibu yang merasa ditindas? Engkau bekerja seolah-olah ditindas dan dimanipulasi. Engkau sudah melakukan semua tapi seolah-olah tidak pernah mengalami keadilan ditindas. Rasul Paulus berkata, penindasankah? Atau kesesakan? Kesesakan masing-masing orang beda. Ada orang mengalami kesesakan di dalam rumah tangganya, ada kesesakan dalam masalah ekonomi, ada kesesakan dalam membesarkan anak-anak muda pun juga punya kesesakan sendiri. Jangan berpikir anak-anak muda nggak ada kesesakan, banyak. Ketika dulu saya masih ngajar di SMA, mereka suka curhat dan saya mengerti kesesakan anak-anak muda. Dan Rasul Paulus berkata begini, atau penganiayaan. Rasanya ya mungkin Bapak Ibu kalau saya salah maafkan. Rasanya Bapak Ibu dan saya belum pernah mengalami aniaya karena iman kepada Kristus. Kalaupun di sini ada mungkin 1, 2, 3, 4. Karena engkau meninggalkan keyakinanmu yang lama, kau terima Yesus sungguh-sungguh dan engkau dianiaya. Entah aniaya secara fisik maupun verbal. Satu kali saya melayani satu orang. Orang yang terima Tuhan Yesus. Keluarganya mengeluarkan parang. Lebih baik kamu mati daripada kamu mendatangkan malu karena kamu beralih keyakinan. Dia mendatangkan parang. Dan sewaktu-waktu pun saya juga kena itu. Asal ketemu di depan mata saya katanya, parang ini yang akan berbicara. Saya pernah juga melayani satu orang dari kasta yang sangat tinggi. Bertobat terima Tuhan Yesus. Kemudian dia disekap oleh keluarganya. Dan suatu waktu berhasil melarikan diri, saya tampung di sekretariat. Dan saya harus menyelamatkan dia, saya bawa ke Bandung ikut saya sekolah Alkitab. Dengan resiko sewaktu-waktu saya bisa dipenjarakan, bagi saya itu sesuatu yang biasa. Tapi belum pernah parang itu nempel di leher saya. Belum pernah saya mengalami aniaya secara fisik, mungkin ditendang-tendang karena keyakinan saya pada Kristus. Walaupun mungkin di sini ada, saya nggak ngerti. Satu kali saya melayani seorang pembantu. Pembantu itu terima Tuhan Yesus. Terus kemudian
keluarganya dari desa Denger, keluarganya menyusul ke kota itu, dan saya lihat sendiri, si anak ini diseret paksa keluar, rambutnya itu ditarik, dipermalukan di depan jalan raya begini, dimaki-maki. Saya nggak ngalami begitu, walaupun saya dari keyakinan lain. Saya nggak sampai seperti itu, cuma diludah saja. Nggak sampai saya sampai diparang, dipukuli. Rasul Paulus berkata, penganiayaankah bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan, apakah itu sama memisahkan kita dari kasih Allah? Dan Rasul Paulus berkata, atau kelaparan. Kelaparan di dalam ayat ini, letterleh. Benar-benar tidak bisa makan. Ini bukan bahasa ilustrasi, bukan bahasa perumpamaan, letterleh. Benar-benar lapar. Rasul Paulus pernah ngalami apa itu namanya lapar dan kenyang. Benar-benar nggak ada yang bisa dimakan. Mungkin selama kita hidup, palinglah minimal sesengsara-sengsaranya kita sekali. Mungkin saking sengsaranya jadi kita makan cuma sekali. Saya pernah ngonseling orang, suaminya meninggal mendadak, dia punya anak kecil-kecil 2, dia tidak punya penghasilan dan tidak juga sempat punya penghasilan. Dan dalam waktu itu dia harus segera menghidupi keluarganya, jadi berfungsi jadi bapak dan sekaligus jadi ibu, biaya anaknya, dia belum bisa punya kerjaan, tabungan juga nggak ada. Satu kali dia konseling begini, Khalid, menunya kami ini menu rutin Khalid, apa saya tanya, nasi plus kerupuk plus kecap. Waduh, dalam hati saya mungkin ya sekali-sekali, enggak ya. Ternyata itu menunya dia, karena dia harus menghemat, ya itu menunya. Terus saya jadi ingat, hidup kami sekeluarga, saya dulu kerja sudah biasa pegang uang banyak di usia yang masih muda, terus saya lepaskan karena saya harus sekolah kitab, melayani Tuhan sepenuh waktu. Gaji pertama saya jadi pendeta, sangat minim, tidak ada sedikit dibandingkan dengan gaji saya lama, nggak ada apa-apanya. Itu harus mengubah semuanya, suami saya juga melepaskan kerjaan, melayani Tuhan sepenuh waktu juga, tapi nggak digaji. Jadi mungkin dia yang paling cocok nyanyi melayani Tuhan, oh sungguh manis sih, walaupun sonder gaji ya, dia sungguh manis sih. Ya dia bisa menghidupi itu, sonder gaji, nggak ada gaji, sonder, jadi nggak ada gajinya. Yang lain Tuhan nggak ada gaji. Jadilah bergantung dengan gaji saya yang kecil tadi sebagai seorang pendeta, punya anak, nggak bisa beli uang, beli susu. Saya pikirannya kan simple. Saya ngomong gini ke suami, alah orang yang di bawah jembatan juga tetap hidup, gak pakai minum susu-susu juga hidup. Kita aja kadang-kadang mikir, oh lu gak punya susu Tuhan, kok gak begini ke Tuhan. Saya bilang, lah orang di bawah jembatan juga gak minum susu, gak apa-apa. Kita doain aja. Saya akhirnya masak nasi secara ini ya tradisional. Kalau dulu kan rice cooker, sekarang tradisional. Yang keluar tajinnya, anak muda ngerti tajin gak? Anak muda zaman sekarang taunya rice cooker tancap aja, nggak tahu tajin ya. Tajin tuh kalau masak nasi gitu dikaru keluar tuh putih-putihnya. Saya ambilin dulu, kan bergizi tuh. Kasih minum ke anak saya tuh Ariel di sana. Terus saya ngomong gini ke suami, lah diminum begitu didoain, toh nanti kan juga bisa sehat. Satu kali kami hanya punya uang 1.000 perak, hanya ada beras. Apa caranya? Dibeli supermie, dibagi orang 3, ya paling habis untuk saat itu. Terus kami kontrak, di kontrakan kami itu depan tuh ada sawah. Tumbuh kangkung-kangkung gitu ya, kangkung-kangkung liar kan gak bertuan kan ya, jadi boleh diambil. Tapi saya izin dulu sama yang punya tanah, boleh enggak kami ngambil kangkungnya? Boleh. Lah ambilin lah, itu kan disediakan Tuhan, walaupun punya tetangga ya, nggak dirawat kan, kangkung liar namanya. Jadi saya ambilin. Kangkung itu kalau dioseng kan juga tetap enak. Bapak Ibu beli osengan juga mahal, jadi kami oseng. Artinya Rasul Paulus berkata, apakah kelaparan memisahkan kita dari kasih Allah? Ini orang tadi yang saya konseling, menunya cuma nasi plus kerupuk. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, tapi itu yang saya hadapi orang itu. Satu kali bilang gini, Kak Lid, kami ini kepingin tahu rasanya ayam tuh kayak apa. Waduh, jadi saya berpikir nih orang gak pernah makan ayam. Jadi Bapak Ibu kalau makan ayam sampai sisa-sisa, ingat ya, banyak orang yang bisa makan ayam juga.